Tidak pernah keluar rumah sama sekali. Saya orang Bandung, tapi saya nggak tahu Bandung gitu. Bahkan waktu untuk ketemu sama Pak Haji Muhammad Rijaluddin pun, waktu beliau pulang dari Hong Kong, beliau mengajak saya ketemu di depan Universitas Maranatha. Itu saya kebingungannya sangat luar biasa. Kenapa? Kenapa bingung? Karena saya orang Bandung gitu ya. Cuma di sini ada Dokter Nanden. Saya untuk ke Bandung aja itu butuh waktu 2 jam. Itu kalau lancar. Kalau saat ini bisa PP pulang pergi setiap hari itu bisa 6 sampai 8 jam itu pulang pergi hanya untuk pergi meeting gitu ya. Untuk pergi meeting sama ibu dokter. Nah, pada saat ketemu mau di Maranatha itu, karena saya tidak tahu harus naik angkot apa gitu ya, tidak punya kendaraan juga, akhirnya saya naik ojek ketemu Pak Haji Muhammad Rijaluddin dan ditinggal pergi sama ojeknya gitu. Pada saat itu ketemu sama beliau yang sangat jutek ya pada saat itu. Pak Haji ini jutek banget gitu ya, ketemu makan sendiri nggak ngajakin gitu. Tiba-tiba hanya ngajarin. Pada saat itu saya join 8 juta dan ini hanya buka kartu aja. Saya hanya seorang guru honorer. Gaji saya hanya 80.000 sampai 200.000 per bulan. Dan benar sekali yang waktu kemarin sharing para guru honorer di depan waktu kita gathering Korea gitu ya. Itu kita 3 bulan sekali karena menunggu uang bos gitu ya. Dan kadang itu hanya wacana aja. 200.000 atau 80.000 per bulan 3 bulan sekali itu hanya wacana aja, dijadikan catatan gitu ya. Itu gajinya seperti itu. Jadi untuk join 8 juta atau dulu 17 juta karena beliau menawarkan saya 17 juta ya 7 paket, itu kayaknya nggak kepikiran gitu ya. Tapi kembali lagi, uang itu tidak akan jadi masalah ketika kita punya impian. Yang menguatkan saya pada saat itu, saya punya impian, bukan impian untuk diri saya hanya ingin mengumrohkan orang tua saya. Saya nanya ke Pak Haji, kalau umroh dua orang itu berapa nominalnya? Kata beliau, ya murah lah 50 juta katanya gitu ya. Bagi saya 50 juta pada saat itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena saya harus kerja 4 tahun, mungkin 10 tahun lebih gitu ya, dari guru honor saya, tapi saya nggak makan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi apapun pada saat itu saya uangnya minjam juga, 8 juta itu saya pinjam. Saya masih ingat orang yang meminjamkan pada saat itu, guru PNS. Kemudian ketika tidak tahu apa-apa ke jalan saya lakukan juga, dan itu prosesnya 2 tahun. 2 tahun saya belum apa-apa, ketemu sama Bapak pada saat itu di acara Quick Diamond Weekend ya Pak ya. Pada saat itu sebetulnya Pak Rijal itu cuma bercanda-bercanda aja, ngobrol sama Pak Purno bertiga di kamar. Masih ingat pada saat itu kata Pak Rijal, Pak ini Lisa mau break Diamond 2. Itu saya gemeter gitu ya. Karena sebetulnya itu cuma wacana, cuma bercanda-bercanda aja. Tapi Pak Purno pada saat itu mengumumkan ketika acara closing. Mengumumkan, dan semua teman-teman pada saat itu termasuk Ibu Elvina mengucapkan selamat kepada saya, katanya saya mau break Diamond 2 minggu lagi pada saat itu. Itu saya benar-benar gemeter karena memang saya tidak punya omset juga dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, kembali lagi dari cerita Bapak Purno bahwa keyakinan yang membuat kita menjadikan sesuatu. Pada saat itu saya yakin karena ini sudah diumumkan, mungkin Allah ini ingin saya untuk break Diamond pada saat itu. Akhirnya setelah 2 tahun bisa Diamond Star 2. Dan kembali lagi ceritanya, saya itu bukan apa-apa, tidak punya banyak relasi, tidak punya kemampuan untuk melobi orang, karena kembali lagi saya guru matematika ya. Jadi tidak pernah bisa basa-basi. Jadi apapun alasannya, apapun kita, sebetulnya itu tidak akan jadi masalah di FKC. Kenapa? Karena FKC punya marketing plan yang sangat luar biasa yang mudah dilakukan oleh siapapun, tidak melihat latar belakang. Kemudian yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, hargai diri kita sendiri. Kenapa selalu bilang hargai diri kita sendiri?
bersyukur. Kita itu punya potensi yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita tidak bisa memaksimalkannya, bukan tidak bisa, tidak mau memaksimalkannya, itu artinya kita sudah zolim pada diri kita sendiri. Seorang Lisna Ismayanti aja yang dia tidak pernah ke kota, tidak pernah keluar rumah, tidak punya relasi yang banyak, kemudian juga dia tidak pernah bisa melobi orang, tidak pintar bicara. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala, berkat bimbingan Bapak Haji Muhammad Bapak Purwasono melalui e-talk, melalui beliau juga suka WA saya, dan satu orang mentor yang luar biasa yang sebetulnya beliau juga tidak terjun awal-awal kepada saya, bantu saya untuk belusukan di gunung-gunung gitu ya, tidak bantu door to door saya untuk check up pada saat itu, tetapi apa, seorang mentor ini menguatkan saya ketika saya menangis, ban bocor jam 9 malam, tidak ada tempat untuk tambal ban, bisa pulang jam 2. Beliau itu nelpon saya, jadi dia nungguin sampai subuh, sampai saya ketemu orang yang bantuin saya untuk nambal ban ini gitu. Jadi seorang mentor juga berperan penuh untuk kesuksesan kita. Bukan masalah dia mau membantu kita di lapangan, tapi support, bimbingan, dan doa juga itu sangat luar biasa. Ini aplaus buat Bapak Haji Muhammad Rijaluddin. Satu lagi, yang kedua itu bukan zalim juga pada diri kita sendiri, tapi jangan zalim kepada keluarga kita. Kita di sini di FKC itu tentunya bukan membawa impian-impian kita, tetapi membawa impian orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita down itu normal ya. Ketika kita ingin menangis, menangislah. Ketika kita down nggak apa-apa. Kita itu manusia, bukan robot di lapangan. Karena saya tahu perih banget di lapangan itu seperti apa. Ketika kita ditolak orang, dihina orang, harus pulang tengah malam setiap hari, itu kita lalui saja. Kenapa? Ingat, kita punya anak-anak yang dia tidak boleh merasakan pahitnya hidup di dunia ini. Jangan sampai dia merasakan apa yang kita rasakan selama ini. Kita punya orang tua, 2 orang tua yang sudah membesarkan kita. Sampai kita bisa seperti ini berkat doa mereka. Ada kita karena ada mereka. Jadi kita harus minimal, kita tidak bisa membalas semua kebaikan mereka, tapi minimal kita bisa bermanfaat, bisa membanggakan mereka. Jadi ketika kita down, kita lihat orang tua kita. Ketika kita down, kita lihat anak-anak kita. Kira-kira Bu Lisna ini pernah down nggak? Pernah. Sering banget. Sebetulnya sering banget. Semakin kita tinggi itu semakin banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kenapa selalu bisa tersenyum? Di FB, di mana-mana saya tidak pernah memperlihatkan bahwa saya sedang sedih. Tidak pernah. Saya misalkan mengeluh karena misalkan prospek kita menolak kita, tidak pernah. Mungkin Pak Tony berteman sama saya sudah lama ya Pak. Tidak pernah postingan-postingan saya ada masalah-masalah, tidak ada. Tapi tidak mungkin juga manusia tidak ada masalah, ya. Tapi kata Pak Purno, sebesar apapun masalah kita di lapangan, ya, tetapi kalau kita seperti lautan yang luas, sebanyak apapun, itu tidak akan membuat kita itu terpuruk. Kita akan selalu, ketika ada masalah, senyum aja. Ya, ketika ada sesuatu yang menyakitkan, senyum aja. Kenapa? Selalu yakin bahwa apapun yang kita hadapi, itu mau baik maupun pahit apapun, itu pasti ada hikmah di balik itu, yang Allah itu ingin mengantarkan kita kepada sesuatu yang lebih besar. Itu yang selalu saya yakini. Jadi mungkin saya tidak akan banyak bicara di sini karena di sini banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apapun kita pada saat ini, selama kita bergerak, selama kita menguatkan impian kita, selama kita selalu berusaha memperbaiki sikap-sikap kita, selama kita selalu bersikap positif pada diri, lingkungan, dan apa yang terjadi pada kita, insya Allah kita semua akan menjadi sesuatu yang sesuai dengan kita yang kita impikan. Kira-kira masih semangat gak? Satu lagi, bermanfaat untuk semua orang. Kadang ini saya pernah ditegur sama Pak Purno soalnya. Dari saat sampai saya ditelepon dicerita, sampai saya ditelepon Pak Purno langsung, top leader kita.
Itu saya diam, iya aja, karena memang mungkin pada saat itu saya pikir saya tidak melakukan kesalahan, tapi menurut pandangan beliau, kamu tidak boleh seperti itu pada saat itu. Bapak mungkin lupa ya Pak, udah nelpon saya 2 jam pada saat itu. Beliau menyampaikan, dan ini insya Allah saya berusaha juga mengaplikasikannya. Beliau menyampaikan, Lis, si A ini bukan tim kamu, saya masih ingat. Si B ini bukan tim kamu. Mungkin ketika kamu pada saat itu memberikan sesuatu yang kamu ketahui kepada mereka, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kanan kiri kan, kalau tim kan kiri ya, bantu kanan bantu kiri, kita berpikirnya nominal uang kan gitu ya, selama ini gitu ya. Kalau kita bantuin kanan, kita bantuin kiri, kita setiap minggu akan dapat berapa. Itu yang selalu ada di mindset saya yakin setiap orang pada awalnya gitu. Tapi semenjak saat itu, ada mungkin 1 tahun yang lalu Pak Purno ini menelpon saya, itu cambukan besar bagi saya. Beliau bilang tidak boleh melihat siapa mereka yang kita bantu, dia tim kita atau bukan. Kita selama kita bisa memberikan apa yang kita miliki, lakukanlah. Kenapa? Ketika kita bantuin si A, bukan tim kita, walaupun bantuannya bukan langsung kita kerja gitu ya, mungkin pemikiran, konsep, atau sesuatu yang bisa dilakukan untuk mereka, maka Allah akan membalasnya walaupun bukan melalui jaringan, akan membalasnya melalui hal yang lain. Mungkin pada saat ini saya bilang ke Pak Tony seperti apa, mungkin Allah akan ngasih bonus saya dari tim yang lain misalkan kayak gitu. Jadi bermanfaat untuk semua orang tanpa melihat apakah dia tim kita atau bukan. Jangan berhitung-hitung dengan Allah, karena Allah itu maha kaya dan Allah itu maha menghitung setiap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman. Lakukan bisnis ini dengan ikhlas, tidak boleh mengeluh, selalu positif kepada Allah, selalu positif kepada diri kita, selalu positif kepada semua orang yang apapun respon mereka kepada kita. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan Allah wujudkan setiap impian-impian kita. Sampai ketemu di Malaysia, sampai ketemu di Italia. Jangan sampai pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.